Wayang dan kelir, membedakan yang sementara dan yang abadi. Dalam fisika kuantum maupun spiritualitas luhur, ada dua dimensi yang selalu berjalan beriringan, namun seringkali kita pertukarkan posisinya. Dimensi relatif dan dimensi mutlak. Kebingungan membedakan keduanya adalah akar dari segala penderitaan mental manusia modern. Dimensi relatif adalah segala sesuatu yang memiliki lawan dan selalu berubah. Dalam falsafah Jawa, ini disebut owah gingsir. Hari ini kita sehat, besok mungkin sakit. Sekarang dompet tebal, bulan depan bisa jadi menipes. Karir, reputasi, emosi, bahkan tubuh fisik kita, semuanya ada di wilayah ini. Sifatnya fana atau sementara. Secara ilmiah, ini adalah dunia materi dan energi yang terikat ruang dan waktu. Masalahnya, kita sering menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang sifatnya relatif ini. Ibarat membangun rumah di atas pasir yang bergerak, tentu hidup akan selalu merasa was-was dan tidak aman. Sebaliknya, ada dimensi mutlak. Ini adalah di absolut. Sesuatu yang tidak tersentuh oleh perubahan, tidak memiliki lawan, dan bersifat baka atau abadi. Apa itu? Itu adalah kesadaran itu sendiri. Jika hidup ini adalah sebuah pertunjukan wayang, dimensi relatif adalah lakon ceritanya. Bisa sedih, bisa gembira, ada perang, ada damai. Namun dimensi mutlak adalah clear atau layar putihnya. Apapun adegan yang diproyeksikan, entah itu adegan kebakaran atau banjir, layarnya tidak ikut terbakar dan tidak ikut basah. Layar itu tetap hening, putih dan menampung segalanya. Para waskita di Tanah Jawa mengajarkan kita untuk tidak terlalu hanyut pada lakon, relatif, hingga lupa pada layar, mutlak. Keuangan penting, kesehatan penting, keluarga penting, tapi itu semua adalah kepentingan relatif. Kepentingan mutlak kita hanyalah menjaga koneksi dengan sang sumber hidup, menjaga kesadaran eling di setiap tarikan napas. Ketika kita mampu menempatkan yang mutlak di atas yang relatif, terjadi pergeseran psikologis yang luar biasa. Kita tetap bekerja keras mengejar karir, relatif. Tapi hati kita bersandar pada Allah, mutlak. Kita merawat tubuh, relatif. Tapi sadar bahwa identitas sejati kita adalah jiwa, mutlak. Inilah definisi sejati dari zuhud modern atau sumeleh. Bukan berarti membuang dunia, tapi tidak meletakkan dunia yang relatif dan mudah berubah ini ke dalam hati yang absolut. Hati hanya untuknya, bukan tempat parkir mobil atau gudang masalah. Keterampilan hidup paling krusial atau the most important skill yang sering diabaikan manusia modern adalah kemampuan untuk menggeser jangkar kesadaran dari yang relatif menuju yang mutlak. Dalam terminologi spiritual Islam, ini adalah perjalanan dari yang fana, rusak garis miring sementara, menuju yang baka, kekal. Yang mutlak adalah kesadaran murni itu sendiri, sang pengamat yang hening di balik riuh rendahnya pikiran. Ia adalah fitrah atau ruh yang ditiupkan sang pencipta, yang posisinya stabil dan tenang, tidak peduli seberapa keras badai kehidupan menerpa di luar sana. Secara neurobiologis, melatih pergeseran fokus ini bukan sekadar konsep abstrak. Ketika kita berhenti bereaksi secara impulsif terhadap drama kehidupan, relatif dan memilih untuk hening mengamati, mutlak, kita sedang menurunkan aktivitas default mode network, DMN, di otak. DMN adalah sirkuit yang aktif saat pikiran kita mengembara ke masa lalu atau mencemaskan masa depan. Sumber utama ketidakbahagiaan. Dengan mempraktikkan eling atau mindfulness, kita mengaktifkan task positive network yang membawa ketenangan fisiologis. Kita menjadi tuan atas pikiran, bukan lagi budak dari emosi sesaat. Hidup yang berkualitas tinggi bukanlah hidup yang tanpa masalah, melainkan hidup yang dijalani dengan kesadaran penuh akan posisi diri. Silakan bekerja keras mengejar target duniawi karena itu adalah kewajiban syariat dan peran sosial kita. Namun letakkan semua itu hanya di tangan, jangan di hati. Biarkan tangan sibuk menyelesaikan urusan yang owah gingsir, sementara hati tenang bersandar pada zat yang maha langgeng. Jadilah seperti langit yang luas, mutlak, yang mengizinkan awan hitam maupun putih, relatif, lewat tanpa pernah kehilangan jati dirinya yang biru dan lapang. Jadi bagaimana menerapkannya di tengah hiruk-pikuk notifikasi gadget? Mulailah dengan berhenti sejenak. Pause. Saat masalah datang bertubi-tubi,
Jangan langsung bereaksi. Tarik napas dalam-dalam, sadari bahwa saya adalah kesadaran yang mengamati masalah tersebut, bukan korban yang hanyut di dalamnya. Kembalikan kesadaran pada napas, pada detak jantung, pada asma Allah yang mengalir dalam hidup kita. Dengan cara ini kita tidak hanya menjadi manusia modern yang cerdas secara intelektual, tapi juga pribadi yang sumeleh, yang berserah bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa kita sedang berjalan dalam skenario terbaik Gusti Allah. Ingat, kualitas hidupmu tidak ditentukan oleh seberapa mahal mobilmu, tapi seberapa sadar jiwamu saat mengendarainya.